Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali ini akhir pekan hari Sabtu kita bisa kembali lagi dalam Off the Record, yakni sebuah program membaca berita di balik berita dari dapur redaksi Forum News Network. Kalau tiga kali pertemuan ya, saya sendirian, sekarang kembali lagi sudah bersama dengan Mbak Agi. Assalamualaikum Mbak Agi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ersu dan pemirsa semuanya. Kita kembali berjumpa hari ini, alhamdulillah. Iya, suara masih serak ini. Jadi kemarin positif COVID ya Mbak Agi dan beberapa orang anggota keluarga ya? Iya, betul Mas Ersu. Memang di Bekasi ini, kebetulan saya tinggalnya di Bekasi, sedang merebak sekali COVID-nya. Dan saya dengar juga di berbagai daerah juga demikian, Mas Ersu. Ya. Oke, tapi belum tahu apakah Omicron atau unicorn yang yang sama Mbak Agi. Saya sih berharapnya unicorn ya Mas Ersu ya. Tapi tampaknya sih kalau melihat gejalanya ini Omikron. Begitu juga saudara saya juga ada sekeluarga yang kena, tampaknya sih dari gejalanya begitu kan sudah ada data-data mana Delta, mana Omikron ya. Tanpa kita perlu melihat langsung kita sudah bisa mengkategorikan oh memang demikian. Jadi yang terkena di dalam keluarga umumnya yang saya ketahui tidak hanya satu orang. Karena tingkat penularannya yang tinggi, makanya yang kena itu bisa 3, 4 bahkan semuanya bisa kena begitu. Ya. Oke, saya sering jumbo soalnya antara Omicron dengan unicorn. Kalau unicorn kan itu dulu ingat ada orang yang kampanye Pilpres yang bangga sekali dengan unicorn, tapi yang masuk malah Omicron. Tetapi memang benar banyak sekali, bukan hanya Mbak Agi, orang-orang terdekat kita saya kira ya. Kalau khusus pada saya itu banyak sekali teman-teman terdekat dan kemudian juga mereka ini sudah vaksin 2 kali, 3 kali. Mbak Agi udah 2 kali ya? Vaksinnya? Saya 2 kali. 2 kali. Tapi tetap terkena juga, tetapi kelebihannya begini katanya kalau orang yang sudah vaksin minimal itu ringan ya gejalanya ya. Mbak Agi tapi rada yang paling berat apa pusing kepalanya ya? Iya, pusing kepala itu yang paling dahsyat ya Mas Ersu. Terus kemudian pegal-pegal gitu. Sama demam. Ya. Tapi itu cepat berlalu, 5 hari juga sudah mereda. Ya, dan kebanyakan isolasi mandiri di rumah ya. Mereka ya banyak sekali ya. Nah, kalau kita lihat angka BOR atau bed occupancy rate-nya sangat tinggi kemarin di atas 45%, saya kira sebenarnya realitasnya jauh lebih tinggi karena banyak sekali yang hampir semua yang saya kenal rata-rata memutuskan untuk isolasi mandiri saja di rumah gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh, termasuk Bang Said Didu. Jadi bagi Anda yang sering nonton obrolan saya dengan Pak Said Didu yang sudah cukup lama tidak muncul, beliau juga kemarin bersama keluarga kena COVID, tapi alhamdulillah katanya sekarang sudah pulih kembali. Oke, kita lupakan COVID dan mudah-mudahan jangan dilupakan, tapi maksud saya kita tinggalkan, mudah-mudahan kita doakan semua para sahabat, para teman, para viewer yang menderita COVID Omicron terutama segera disembuhkan dan bisa beraktivitas kembali. Mbak Agi ada beberapa topik ya saya kira yang cukup menarik untuk kita perbincangkan, malah banyak banget, bukan hanya sebenarnya topiknya banyak banget ya. Coba Anda bisa bantu saya meskipun sambil isolasi mandiri kan masih terus mengikuti pemberitaan ya Mbak Agi ya. Iya Mas Ersu. Yang saya banyak melihat di medsos ya, karena sekarang ini media-media mainstream itu sepertinya tergeser oleh berita-berita di medsos gitu. Nah, yang kemarin yang ramai itu adalah mengenai peresmian pelabuhan ya, peresmian pelabuhan Pak Jokowi di Kabupaten Toba, dan kemudian yang menjadi viral adalah ketika Pak Luhut itu melakukan telepon pribadi begitu ketika Pak Jokowi sedang memberikan pidato, itu cukup viral. Kemudian juga ada korupsi IKTP ini Mas Ersu. Tampaknya ini kembali menjadi perbincangan karena memang KPK sepertinya menseriusi lagi mengenai masalah ini. Sudah ada 2 yang ditangkap ya, terus kemudian ada 1 lagi yang ada di Singapura itu. Nah, itu kelihatannya berkaitan dengan perjanjian ekstradisi ya. Jadi itu peluangnya untuk menangkap besar itu, tapi tunggu ratifikasi dari DPR. Nah, nanti kasus ini juga sangat menarik. Yang lain apa Mbak Agi? Ini soal Pak Dudung juga masih ramai ya, yang kemarin katanya akan diproses. Oh iya. Iya betul. Pak Dudung ini banyak menjadi perbincangan juga di medsos dan kemudian orang bertanya-tanya
mengenai Pak Dudung yang dilaporkan, terus kemudian ada tanggapan, dan itu tanggapannya itu memang menurut orang-orang ya, menurut kita juga orang-orang media itu bagus sekali loh tanggapan dari Pak Panglima, Pak Andika Perkasa, yaitu mengenai pelaporan kepada Pak Dudung bahwa itu harus ditindaklanjuti. Tapi Nah, ya, terus ya, ya. kemudian ada berita mengenai soal kekayaan yang dimana di situ memunculkan nama Pak Andika Perkasa sebagai orang yang paling kaya begitu ya di Jenderal Pak. jajaran militer, itu menjadi tanda tanya. Karena konteksnya apa ini berita ini? Ya, 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 ya. Kalau Kok tiba-tiba seandainya muncul itu gitu ya? Ya, ya. iya dikeluarkan pada saat beliau dilantik, pada saat itu kan sudah keluar beritanya ini. Baru saja berita ini keluar dan kemudian dikeluarkan kembali. Kalau kita media kan ada pack-nya ya, ada pack, ada konteksnya. Nah, ini konteksnya apa ini Mas Hersu kira-kira? Oke, itu saya kira wah tiga berita ini saja sudah cukup apa ya, cukup seru kita untuk membahasnya. Saya kira gini, tadi Anda menyebut bahwa viral Pak Jokowi pidato Pak Dudung lagi Pak Luhut itu asik bertelepon di belakangnya gitu ya. Tapi sebenarnya kunjungan di Toba ini di Bali G dan di Samosir ini banyak sekali yang viral. Yang kemarin juga viral itu misalnya Pak Jokowi naik sepeda motor bersama dengan para menteri dan katanya menikmati udara segar. Sayang sekali kemudian oleh Iwan Fals disebut bahwa ini Pak Jokowi disebut masa kecilnya kurang bahagia gitu. Tua-tua sepeda motoran. Terus juga ada yang viral bagi-bagi kaos ya. Itu kejadian yang pada saat itu atau video lama itu Mbak Agi yang Pak Jokowi dikerumunin itu orang. yang kemarin juga. Itu viral, ya, video viral yang kemarin. Bahkan ada beberapa sekuen ya, ada beberapa video yang viral, yaitu yang kendaraan tidak bisa berjalan begitu. Terus kemudian Pak Jokowi bagi kaos juga. Terus kemudian juga yang terakhir itu yang lebih viral lagi, di mana ada Pak Luhut juga di dalam kendaraan itu, dan kerumunan itu memang luar biasa sekali di sana. Nah, kerumunan ini mungkin yang menjadikan orang bertanya-tanya berkali-kali, ini sudah terjadi nih di mana-mana, di setiap kali ada Pak Jokowi maka terjadi kerumunan yang seperti ini, yang padahal sampai sekarang pemerintah masih mensyaratkan ada PPKM dan hindari kerumunan, Mas Yersu. Tapi saya kira Pak Jokowi nggak bisa disalahkan, walaupun saya sempat membaca bahwa Pak Jokowi sama Bu Puan juga udah minta agar pertemuan tatap muka sekolah itu ditunda dulu lah karena Omikron yang sangat tinggi gitu. Tapi kan termasuk Anies Baswedan juga minta ke Pak Luhut untuk Jakarta tidak lagi dilakukan PTM karena sekarang kewenangannya kan bukan di gubernur nih ya, Mbak Gini, kan kewenangannya di tingkat kementerian, di koordinatornya Pak Luhut, dan Pak Luhut waktu itu menolak. Artinya kalau Pak Luhut menolak itu berarti masih kondisinya aman gitu. COVID. Nah, ini ada menarik lagi juga Mas Erzu kalau kita masuk ke wilayah itu, karena dari beberapa wali kota, yaitu dari Bima Arya, terus kemudian Pemkot Tangsel, terus kemudian juga Pemkot Bekasi, semuanya sudah Banten juga ya, Banten juga. Iya, semuanya sudah menutup PTM, mereka melakukan tindakan jadi semacam diskresi ya. Bahkan Bima Arya dari Bogor mengatakan bahwa itu kewenangannya sebetulnya ada di Pemprov. Jadi dia bisa dikatakan mengabaikan SKB 4 menteri itu tadi. Jadi bahkan di tempat Mas Hersu mungkin di daerah Depok juga Pemkotnya karena terjadi ketidaksamaan ya, ini aneh sekali memang, karena menurut dari Kemenkes sudah memberikan PPKM levelnya adalah level 4 untuk Bekasi dan Depok, yang artinya tidak ada PTM. Tapi dari Kemendagri masih memberikan level 2, yang artinya bisa PTM 100%. Nah, ini kan protes. Tidak bilang sudah level 4 kata Wali Kota Depok. Itu jadi datanya beda-beda ini. Iya. Jadi dia menyurati Pak Tito meminta agar disinkronkan, agar diberikan level 4 begitu. Jadi setidaknya dari empat menteri kementerian yang menandatangani SKB ini seharusnya kan sama. Tidak saling berbeda seperti itu sehingga membingungkan. Sementara Pemda menghadapi protes dari orang tua murid yang pada berjatuhan, dan kemudian klaster ada di mana-mana dari SD, SMP sampai SMA. Nah, itulah yang menjadi problem kita, Mas Hersu. Hanya 4 menteri saja sulit untuk berkoordinasi. Iya.
Nah, makanya tadi saya nyinggung nih, kalau diputuskan memang kondisinya level 4 semua kan berarti Pak Jokowi nggak bisa bagi-bagi kosong gitu. Jadi nggak salah Pak Jokowi karena Pak Luhut sampai sekarang di Jakarta juga belum mengizinkan itu gitu loh Mbak. Tapi yang menarik tadi dari saat yang ada cerita tentang netizen mempersoalkan, ini memang kelakuan netizen seperti itu dia. Mbak, saya sendiri tadinya juga nggak ngerti. Saya setuju dengan Anda bahwa sekarang itu memang pemberitaan media itu lebih di-drive oleh media-media sosial gitu ya. Dan banyak sekali media-media mainstream yang kemudian justru memfollow up dari pemberitaan di media sosial. Tapi saya perlu mengingatkan memang kalau pemberitaan di media sosial itu kita perlu melakukan verifikasi ya, karena kan mereka tidak menggunakan prinsip-prinsip 5W1H, kapan, di mana, siapa, mengapa gitu-gitu ya. Makanya saya ditanya ketika muncul video kerumunan yang katanya disebut di Porsche itu, saya mesti ngecek betulkah itu peristiwa yang terjadi atau ada video lama gitu. Tapi ternyata itu video baru ya. Dan konteksnya kalau yang tadi itu mereka kan meributkan Pak Jokowi sedang pidato, kemudian Pak Luhut itu asik menerima telepon gitu. Dan saya kira ini memang mereka soroti ya, kalau di zaman Orde Baru gitu nggak mungkin terjadi. Zaman Pak Harto ada menteri presidennya sedang pidato, terus menterinya meskipun Menko itu bisa menerima telepon gitu. Kalau memang emergensi pasti Pak Luhut akan pergi dulu ya dari situ. Tapi Pak Luhut kan tetap berdiri saja di situ. Nah, coba kita tonton dulu seperti apa sih ributnya kok sampai kemudian para netizen menyebut ini sebenarnya yang bos tuh siapa gitu. Nah, atau ada yang nyebut wah ini benar-benar ini bosnya itu Pak Luhut bukan Pak Jokowi. Sebab kalau bosnya Pak Jokowi nggak mungkin lah ada Pak Luhut berani pidato berani menerima telepon semacam itu. Coba kita tonton dulu ya, kita ambil ini dari video resmi dari Sekretariat Presiden ya Mbak ya. Hari ini 7 pelabuhan penyeberangan di kawasan Danau Toba sudah selesai dibangun dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketujuh pelabuhan itu meliputi Pelabuhan Ajibata dan Balige di Kabupaten Toba, Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun, Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir, Pelabuhan Marbun Torwan, Bakti Raja di Kabupaten Humbang Hasundutan, Pelabuhan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara, Pelabuhan Tonggeng di Kabupaten Karo. Wah iya benar ya, kalau kita lihat videonya tadi Pak Luhut dan menerima telepon dan suaranya samar-samar sempat bocor ya istilahnya ya ke apa? Ya tertangkap ya oleh mikrofon di sela-sela pidato Pak Jokowi. Ya saya sih, Anda silahkan menafsirkan sendiri, tapi para netizen itu menyimpulkan, wah kalau gitu sebenarnya yang bos sesungguhnya itu Pak Luhut ya, bukan Pak Jokowi gitu ya Mbak ya. Coba Anda kan ada beberapa netizen yang berkomentar semacam itu. Ya, karena ini diunggah oleh sebuah akun di Twitter dan kemudian juga banyak yang meretweet dan demikian banyak itu kemudian retweet lagi dan kemudian begitu banyak komentar. Nah, berbagai macam komentar memang Mas Hersu, dan namanya netizen ya, netizen ada yang julid, ada yang lucu, ada yang kocak kalau saya lihat sih, mereka berbicara apa adanya gitu. Tapi ada juga yang mengatakan apakah ada yang di atasnya Pak Jokowi dan di atasnya Pak Luhut begitu. Karena siapa lagi yang berani menelpon Pak Luhut di saat Pak Jokowi sedang berbicara? Oh ini gitu ya nafsirkannya ya. Keren. Wah saya nggak sampai kepikiran seperti itu ya. Jadi gitu ya. Ketika Pak Jokowi pidato dan kemudian Pak Luhut berani menerima telepon itu berarti Pak Luhut disimpulkan oleh netizen adalah atasannya Pak Jokowi gitu. Tapi orang yang menelpon Pak Luhut di tengah Pak Jokowi pidato itu pasti lebih di atasnya Pak Luhut gitu. Netizen menafsirkannya kelakuannya. Iya betul. Ini ya antara lugu dan unik dan cerdas juga ya Mas Hersu. Tapi memang secara kalau kita kasat mata seseorang yang di dalam keluarga kita kalau seandainya ada terjadi demikian juga mungkin itulah misalnya suami istri, ibu sedang berbicara, ayah biasanya mendengarkan misalnya taruhlah atau sebaliknya dan kemudian ada yang berani menelpon ayah atau menelpon ibu kita, itu artinya mungkin kakek kita gitu ya, seseorang yang lebih dihormati lagi begitu. Mungkin penafsiran netizen seperti itu. Tapi lepas dari itu memang kalau
Saya sih melihatnya secara pribadi memang tidak elok ya, tidak elok karena ini kan sebuah jejak digital direkam dan kemudian beredar tidak hanya di Indonesia, karena ini adalah sebuah akun resmi dari kepresidenan, kesekretariatan begitu yang orang akan dapat menafsirkannya macam-macam. Mungkin akan lebih elok kalau seandainya memang mungkin Pak Luhut sudah terbiasa seperti itu dengan Pak Jokowi ya, saking dekatnya begitu, saking dekatnya. Walaupun kita tidak melihat itu sepertinya tidak mungkin dilakukan oleh menteri-menteri yang lain, saya rasa. Siapa yang berani selain Pak Luhut melakukan itu begitu. Tapi lebih elok kalau seandainya Pak Luhut lebih elegan lah kalau seandainya mundur, menyingkir, keluar out frame gitu ya, keluar dari sorot kamera barang sejenak gitu. Karena kalau kita lihat itu ada di time code di menit ke sekitar 20 sekian sampai ke 50 sekian. Jadi cukup lama, sekitar 30 detik lebih. Oke, nah tapi gini ya, yang jelas itu tadi pertanyaan-pertanyaan netizen. Secara legal formal kita tahu bahwa yang kita pilih menjadi presiden itu adalah Pak Jokowi, dan kemudian yang kita beri mandat menjadi pemimpin bangsa dan negara ini, ada yang protes nanti kalau beri mandat, saya enggak kok gitu. Enggak, tapi ini kita ikutin lah. Sekarang kan Pak Jokowi yang menjadi presiden gitu ya. Itu ya Pak Luhut itu adalah Menko-nya, jadi pembantunya Pak Jokowi gitu ya. Bahwa kemudian pembantu yang satu ini bisa lebih friendly dengan Pak Jokowi, ya itu saya kira bab yang lain. Nah, kita cuma mendudukkan secara proporsional. Ada netizen yang Anda sebut apa tadi, julid itu apa Mbak sih? Saya jadi agak julid itu melihat sesuatu dengan kacamata yang sangat kritis mungkin ya, kalau tidak bisa disebut negatif, ya kritis lah. Oke, saya rada telat deh kalau yang begini-begini nggak update ini. Pembicaraan di milenial atau emak-emak ya? Emak-emak ini ya? Ini emak-emak dan milenial juga begitu. Oh, oke. Ya. Oke. Itu fakta-fakta macam ini saya kira ini memang karena kita bicara membaca berita di balik berita, jadi kita membacanya juga dengan cara yang berbeda juga gitu ya. Menarik sekali. Dan memang kadang-kadang orang kan ada semacam pepatah menyebutkan bahwa picture itu kan kita bisa artikan itu video dan juga foto ya gitu ya, itu bisa lebih dari sejuta. Sebuah foto itu, sebuah picture itu bisa berjuta makna gitu. Jadi silakan Anda menafsirkan sendiri. Kita di media nggak boleh memberikan semacam judgment, menghakimi begitu ya. Kita nggak boleh mengadili cara berpikirnya para teman-teman netizen gitu ya Mbak ya. Oke. Betul. Bisa jadi juga begini Mas Hersu, orang akan mengatakan orang Pak Jokowinya aja nggak apa-apa kok Pak Luhut begitu, kok jadi rempong gitu ya. Tapi kan orang bisa juga mengatakan bahwa loh itu presidenku loh gitu. Saya memilih presiden gitu, bukan memilih menterinya begitu. Oke, soal menteri-menteri ini ternyata ada sejumlah menteri katanya yang kena COVID juga ya Mbak ya, dan salah satunya yang jelas muncul di publik itu adalah Menteri ESDM Arifin ya, yang dia sekarang ini sementara posisinya digantikan oleh Bahlil, Menteri Investasi ya, jadi sementara sebagai Menteri ad interim karena dia sakit. Padahal sebelumnya ketika muncul berita ini tanpa ada konfirmasi bahwa Menteri SDM Pak Arifin itu terkena COVID, itu spekulasinya macam-macam. Wah, ini akan ada reshuffle gitu. Saya dengar sih katanya bukan hanya Pak Arifin ya, tapi ini kan belum ada konfirmasi resmi yang terkena COVID. Dan sekarang menurut saya orang terkena COVID nggak perlu disembunyikan dia. Kenapa sih mesti disembunyikan? Dibuka aja kepada publik, justru malah publik lebih berhati-hati. Jangan kemudian berkomunikasi dengan kita, kan gitu ya Mbak ya? Betul, DPR juga sudah menjadi sepertinya bisa dikatakan menjadi klaster juga ya Mas Hersu. Anggota DPR-nya sekian dan kemudian staf-staf sipilnya, maksudnya administrasinya itu sudah 100 berapa itu? Sudah tinggi sekali di sana. Ini kenapa perlu dibuka? Karena saya sendiri kadang-kadang ketika tiba-tiba bertemu dengan mendengar kabar sahabat yang sakit, dan saya merasa bertemu dengan begitu jadi paranoid juga gitu. Buru-buru langsung swab atau tes antigen gitu ya untuk memastikan apakah kita
positif atau tidak. Jadi saya kira ini memang bukan aib, ini penyakit yang justru kita harus tanggulangi secara bersama-sama. Kita mesti lebih berhati-hati setiap kali menghadapi kasus COVID ini, jangan anggap remeh karena itu realitas ada di depan mata kita. Banyak saudara-saudara teman kita dan juga Mbak Agi, partner saya, Bang Saididu juga mengalami hal yang sama. Jadi ini memang betul-betul kita harus mesti menjaga. Dan Omikron ini kayak Mbak Agi kan nggak tahu ya dari mana ya sebenarnya penularannya karena sudah membatasi aktivitas kan? Iya, tidak tahu sama sekali. Hanya 2 hari anak saya demam dan kemudian saya masih melakukan Zoom waktu itu dengan kawan-kawan, tapi malam hari sudah ikut menggigil gitu. Jadi besoknya saya swab, langsung ternyata bertiga itu dengan suami juga itu positif begitu. Ya. Jadi memang cepat sekali Mas Hersu, tapi ya seperti kata Mas Hersu tadi, kita tidak usah terlalu khawatir, tidak perlu paranoid. Yang penting ketika kita terkena, itu kondisi tubuh kita dalam keadaan fit. Dan itu kami rasakan sekeluarga karena ketika terkena, alhamdulillah kita lumayan fit, sehingga ketika 5 hari itu sudah lumayan, kita sudah bisa berjalan-jalan gitu, lebih enak gitu. Ya, oke, kita menginjak topik berikutnya. Dipilih dulu Pak, soal Pak Dudung atau soal IKTP. Karena perkiraan saya ini impact yang jangka panjangnya mungkin IKTP ya dibanding Pak Dudung ya. Kita nggak tahu juga seperti apa nantinya. Iya, betul Mas Hersu, ini IKTP sudah ada 2 lagi ya Mas Hersu yang tersangka yang ditangkap. Terus kemudian juga sepertinya KPK seperti yang seolah-olah mereka terbuka gitu, leluasa membicarakan ini. Bahkan ketika ditanyakan oleh media mengenai kasus lama dulu, yaitu mengenai dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo dan Pak Yasona Lauli, Kemenkumham, dalam korupsi IKTP ini, dan kemudian dari pihak KPK itu menjawabnya dengan leluasa gitu, seperti tanpa beban. Nah, ini sepertinya akan bergulir kembali. Yang kita pun juga 2 orang yang tertangkap ini sebenarnya Mas Heru, masih ada 1 lagi yang masih belum tertangkap, yaitu bernama Paulus Thanos di Singapura. Sebenarnya dia sudah pernah menjadi saksi pada salah satu sidang IKTP, tapi dia bersaksinya di Singapura begitu, karena sekarang dia bermukim di sana. Dia sebagai salah seorang, kan katanya ada 3 klaster ya. Nah, sementara dia ini sebagai salah seorang penyedia atau sarana gitu. Klasternya politisi, birokrat, dan kemudian pengusaha. Ya. Okay. Dan pengusaha. Nah, ini dia dari kalangan yang pengusaha itu tadi. Nah, dikatakan juga bahwa ini lalu dikaitkan ke situ begitu. Lalu dikaitkan ke situ karena kemudian ketika kemarin ada perjanjian ekstradisi tapi yang belum disahkan oleh DPR itu tadi ya. Tapi kan harapan sudah terlanjur menjulang begitu ya. Wah, ekstradisi nih berarti yang BLBI, IKTP itu akan bisa. Banyak banget tuh Singapura tuh kalau kita betul-betul ekstradisi diratifikasi itu tinggal cumut. Anda merem saja ke Singapura itu pegang kiri pegang kanan tuh ketangkep semua itu orang banyak sekali karena Singapura ini kan jadi surganya para pengemplang pelarian pokoknya berkaitan dengan korupsi larinya ke Singapura. Ini menarik sekali dan kadang-kadang ini Singapura ini mereka sendiri tegas terhadap di internalnya bangsanya sendiri soal korupsi, soal kebersihan tegas. Tapi ketika menampung uang-uang haram, mereka itu tutup mata. Ini kurang ajarnya Singapura kan di situ, Mbak ya. Gitu. Nah, iya betul, karena itu kan menguntungkan perekonomian mereka sekali, Mas Hersu. Iya, mereka adalah pembelanja, mereka uangnya di sana yang dihamburkan di sana besar sekali. Mereka melakukan investasi, melakukan bisnis di sana, melanjutkan bisnisnya di sana gitu. Nah, sementara Singapura sendiri selama kita belum ada perjanjian ekstradisi, itu biasanya dari KPK kita bisa memeriksa tersangka yang sudah menjadi tersangka atau saksi itu di KPK-nya Singapura begitu. Selama ini yang terjadi seperti itu. Nah, sekarang diharapkan dengan adanya ekstradisi itu tadi, walaupun kita juga agak pesimis juga ya mengingat apakah DPR nanti akan setuju atau tidak, tapi diharapkan pelaku atau tersangka IKTP ini akan bisa dibawa
dibawa kembali ke sini. Nah, sementara itu tadi ada komentar dari Pak Yasona Lawli begitu ya, bahwa dengan adanya ekstradisi nantinya para koruptor, terus para pengemplang pajak, para apa yang ada di Singapura nantinya akan bisa tarik. Nah, ini ironis sekali karena Pak Yasona adalah salah satu yang kemudian disebut-sebut gitu, disebut-sebut kembali keterlibatannya dalam korupsi, dugaan korupsi IKTP itu tadi. Ya. Nah, karena nyebut-nyebut nama Yasona Lawli ini ada yang agak menarik menurut saya, terutama dari sisi medianya kan. Saya pertama kali menerima, saya nggak tahu Mbak Agi juga mungkin menerima, itu ada berita di Tribun Sumsel kalau tidak salah ya, itu jaringan Tribun lah, ini grup Kompas Gramedia ya kalau Tribun ini Mbak ya. Ya iya, ini betul. Di situ disebutkan jelas bahwa dengan mengutip pernyataan Deputi Penindakan ya Pak Karyoto ya kalau nggak salah namanya itu ya, Maijen Karyoto, Irjen Pol Marioto itu disebutkan bahwa mereka akan juga menindaklanjuti beberapa kasus termasuk kasusnya Ganjar Pranowo, Yasona Lawli dan juga Oli Dodo Kambai ya itu Gubernur Sulawesi Utara itu semuanya politisi PDIP gitu ya. Nah, saya sangat tertarik ketika dikirimin link itu, tapi ketika saya buka ternyata muncul tulisan bahwa link ini sudah dihapus. Nah, saya jadi ini kan biasa kita sekarang belakangan ini sering bener kan mendapatkan fakta macam itu Mbak ya. Ada berita yang sudah muncul tiba-tiba dihapus gitu. Saya penasaran tuh cari-cari googling seperti biasa kita googling. Saya masih menemukan tuh beritanya Mbak, ada di Fin tuh ya. Fin ini saya nggak tahu. Fin ini kalau nggak salah jaringan Fajar ini dulu pecahan dari Jawa Pos. Ini mudah-mudahan saya nggak salah ya. Fin.co.id atau fin.com itu saya lupa, tapi masih ada beritanya. Nanti kita bisa kan beritanya di situ disebutkan jelas seperti itu. Nah ini jadi menarik pertanyaan saya, dihapus tuh kenapa kok beritanya dihapus? Apakah ada kesalahan informasi? Bisa saja wartawannya mungkin itu mereka semacam Deputi Penindakan tadi tidak menyebut nama tapi ditanyakan oleh wartawan misalnya gitu, atau ada order untuk menghapus. Ini kan yang kita jadi bertanya-tanya. Saya kira ini perlu diverifikasi lebih lanjut lagi sebenarnya bagaimana faktanya. Tetapi bahwa nama-nama itu sempat muncul sebelumnya di persidangan itu yes kan gitu ya. Seperti Pak Ganjar Pranowo kan pernah juga disebut dia menerima siapa yang nyebut ya kalau nggak salah Nazarudin ya Mbak ya, atau salah satunya Nazarudin ya betul. Nazarudin ya. Pada waktu itu kalau nggak salah Pak Ganjar Pranowo disebut dia diberi jatahnya lebih kecil dan dia minta yang lebih besar gitu ya, disamakan dengan para pimpinan yang lain gitu kalau nggak salah beritanya ya. Betul. Nah ini orang kemudian jadi bertanya-tanya, ada apa nih dengan KPK? Kalau betul ya beritanya sekali lagi kalau betul karena ada yang dihapus kan dan ada yang tidak tetap dipublish gitu. Nah kenapa? Karena selama ini Golkar itu misalnya seperti dikatakan oleh Putri dari Wali Kota Bekasi ini, Wali Kota tempat Anda, Rahmat Effendi kan dia menyebutkan bahwa Golkar sedang diincar. Karena banyak sekali politisi Golkar terutama daerah-daerah ya, kepala-kepala daerah, saya menyebut Bupati Mubar, Dodi Makmun Murad, Dodi Alek Nurdin, saya salah nyebut lagi. Dodi Alek Nurdin itu kan juga ditangkap oleh KPK. Terus mana lagi ada Wali Kota Bekasi juga ditangkap KPK, ada Aziz Samsudin dan sebagainya. Jadi mereka nganggap bahwa Golkar ini sedang diincar gitu. Tapi kalau ini kasus klaster IKTP ini kebanyakan disebut namanya politisi PDIP gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap bahwa KPK meskipun sebenarnya saya termasuk orang yang pesimis dengan KPK, ya masih bisa diandalkan kembali karena kan ada muncul akal sehat ketika kemarin misalnya ketua KPK mendukung 0% gitu ya. Ya 0%. Meskipun logikanya beda dengan kita ya, kalau kita lebih pada menyiapkan lapangan permainan yang sama supaya tidak oligarki berkuasa, dia melihatnya bahwa PT 20% itu menjadi sumber dari korupsi. Ya. Nah, kalau media melihatnya angle ya. Ini saya kira tetap menarik, kita dorong lah KPK untuk terus melanjutkan hal-hal ini. Nah, pengusutan ini kita pindah ke topik yang lain ya Mbak, soal Pak Dudung dengan Andika. Ini saya kira juga sangat menarik ini Mbak. Ya, Pak Dudung ini sepertinya kita tidak bisa mengklaim bahwa ada persoalan dengan Pak Andika ya, tapi akhir-akhir ini kita melihat sepertinya ada seperti ada apa ya, semacam apa Mas Hersu kita mengatakannya ya.
rivalitas ya, saya kira ya. Ya, rivalitas bisa dikatakan semacam demikian ya. Kita sih berharapnya tidak sampai terjadi ketika Pak Hadi dulu dengan Pak Andika selama bertahun-tahun kita melihat kan mereka tidak pernah bersama begitu ya. Nah, kita tidak berharap demikian, tapi sepertinya media pun juga melihat berita-berita di media juga mengarah ke sana begitu. Nah, kita lihat dari ketika gugurnya 3 anggota TNI di Papua, gitu, langsung netizen itu mengarah kepada Pak Dudung mempertanyakan gitu ya, karena kita tahu yang ada di sana adalah prajurit Pak Dudung gitu ya dari Angkatan Darat yang menjadi korban. Dan kemudian Pak Dudung mengatakan bahwa itu adalah kewenangan Panglima. Pak Dudung hanya bertugas menyediakan prajurit sesuai dengan perintah dari Panglima begitu. Dan sementara Pak Andika langsung gercep gitu ya, gerak cepat gitu memberikan statement dan sebagainya begitu. Dan ini orang mempertanyakan karena sayang sekali peristiwa itu terjadi tidak lama sesudah Pak Dudung joget ngopi gitu. Yang viral sekali begitu. Jadi orang kan itu masih ingat sekali ngopinya Pak Dudung itu gitu. Pak Camat ayo ngopi, Pak Lurah ayo ngopi begitu semua ngopi. Dan kemudian orang bilang soalnya kan di waktu baliho itu saya baca netizen juga begitu ya. Waktu baliho kok bisa gerak cepat dan bisa mengerahkan pasukan. Kok sekarang ketika ada pasukannya gugur di Papua kok dia menyatakan bahwa saya tidak bisa melakukan pengejaran terhadap OPM karena itu kewenangan Panglima TNI gitu ya. Betul. Nah inilah kemudian orang menghubung-hubungkan, loh, maksudnya apakah ini coba mendiskreditkan Panglima TNI kan begitu, termasuk seperti memojokkan begitu ya. Memojokkan gitu. Padahal kita tahu sebenarnya sesuai dengan tupoksinya memang seperti itu, Mbak. Kepala Staf Angkatan Darat itu pembinaan pasukan. Jadi yang menggerakkan pasukan itu memang Panglima gitu. Tetapi karena background tadi selama ini Pak Dudung itu inisiatifnya sangat tinggi, setiap kali melihat hal-hal yang kadang-kadang sebenarnya memang itu di luar tugas pokok dan fungsi dia. Kenapa sekarang jadi ngeles begitu? Itu kan saya kira kenapa kemudian orang menghubungkan itu ya. Dan kemudian dia jadi kaget ketika Pak Andika menyatakan akan memeriksa Pak Dudung berkaitan dengan laporan penghinaan agama. Orang jadi menghubungkan, loh, apakah ini merupakan balasan dari Pak Andika gitu ya kira-kira Mbak ya? Iya betul. Orang langsung menghubungannya demikian begitu. Loh, ini orang mungkin tidak menyangka ya bahwa Pak Andika akan memberikan statement yang demikian tegas gitu, straight to the point, dan kemudian rekaman dari pernyataan Pak Andika itu viral ketika memberikan jawaban itu berdasarkan pertanyaan dari wartawan ya ketika beliau sedang melakukan sebuah tugas, dan kemudian beliau memberikan keterangan itu cukup panjang lebar loh Mas Ersu. Kalau kita lihat rekamannya ya, itu cukup panjang lebar ketika menyatakan bahwa ini akan ditindaklanjuti begitu. Nah, terus kemudian tidak lama kemudian muncul berita mengenai harta kekayaan Pak Andika, bukan tidak lama, hanya 1 hari sesudahnya ya, itu kemudian muncul ujuk-ujuk gitu ya, sekonyong-konyong muncul berita mengenai harta kekayaan Pak Andika yang paling besar gitu, paling tinggi di antara jenderal TNI lainnya. Nah, ini orang kemudian menghubungkan lagi ke situ begitu kan, menjadi sebuah rantai, menjadi sebuah cycle, seperti saling menjawab gitu, saling menjawab lewat sesuatu ya yang ada konteksnya ke situ. Kita jadi melihat itu saling konteks gitu. Ya, saya juga termasuk yang kemudian menyelusuri, tapi memang beritanya, nah seperti kita baca ini ya, beritanya adalah bahwa Jenderal Andika dan Pangkostrat Maruli ini yang disebut jenderal terkaya gitu. Jadi kalau saya lihat hubung-hubungkan ini ya, newspack-nya seperti Anda sebut tadi, cantolan beritanya ini kan berkaitan dengan dipilihnya Maruli sebagai Pangkostrat yang baru gitu ya. Di situ sebutkan bahwa mereka itu paling kaya di antara para jenderal-jenderal TNI. Pak Andika disebutkan 197 miliar sekian, kemudian Maruli sekitar 50 miliar. Ini memang saya kira memang angka-angka yang fantastis juga memang untuk para jenderal, karena seperti kita ketahui kan angka-angka itu pasti diperoleh dari bisnis lah ya, nggak mungkin kalau dari seorang jenderal TNI, atau mungkin hibah yang paling mungkin itu hibah dari keluarga. Ya ini yang gini-gini di era keterbukaan sekarang ini memang menjadi lebih transparan.
Nah, orang sih boleh saja kemudian menghubungkan ini apa serangan balik, tapi kan kalau nggak salah, tapi di situ nggak muncul ya nama Dudung ya Mbak ya di dalam deretan jenderal-jenderal terkaya itu ya. Nah, uniknya lagi karena pada LHKPN itu tadi yang muncul di media, ini kan mereka sudah dilantik beberapa bulan yang lalu sebenarnya ya Mas Hersu. Dan LHKPN masing-masing ini sudah keluar sebetulnya kemarin. Nah, sekarang muncul lagi tiba-tiba. Nah, uniknya adalah LHKPN dari Pak Dudung ini ketika beliau menjabat sebagai Pangdam Jaya itu hanya sekitar 1,08 miliar. Nah, itu yang nggak salah baca Anda. Iya, betul Mas Hersu. Di sini saya baca 1,08 miliar. Yang benar jumlah dong. Jumlah ini dilaporkan pada 21 Februari 2021 untuk laporan periodik tahun 2020. Jadi laporan LHKPN yang terbaru belum ada. Tapi pada Februari 2021 hanya 1,08 miliar total kekayaannya ya. Di sini saya bisa bacakan secara singkat, yaitu Pak Dudung memiliki 2 bidang tanah di Magelang dan Bandung dengan nilai total 640 juta. Dan kemudian ada tanah dan bangunan seluas 104 meter persegi di Magelang dengan estimasi 400 juta, dan tanah bangunan seluas 144 meter persegi dengan luas bangunan 108 meter persegi di Bandung dengan estimasi 240 juta. Nah, kendaraannya ada Toyota Veloz, Avanza ya, senilai 180 juta. Kemudian ada Toyota Fortuner 525 juta. Ada juga motor yaitu senilai 32 juta dan jumlah utang senilai 402 juta. Juga memiliki kas setara 110 juta. Nah, kalau di total itu sekitar 1,08 juta. Ini harta kekayaan miliar 1,08 miliar. Nah, kalau kita mau bandingkan Mas Hersu, ini sepertinya memang agak-agak tidak masuk akal gitu ya, maaf, agak-agak tidak masuk akal, walaupun mungkin kita tidak tahu kenyataannya seperti apa begitu, karena Pak Dudung sudah berkarir sebagai prajurit gitu ya di TNI selama berapa puluh tahun Mas Hersu ketika beliau ya itu 88 ayat. Saya kira kalau 88 sekarang 90 30 ya 33 tahun 34 tahunan ya di TNI. 34 tahunan ya. Dan punya jabatan penting kan? Ya. Iya, punya jabatan-jabatan penting. Dan kemudian kalau kita kemudian bandingkan, ini kan di media juga kan, LHKPN dari penggantinya Pak Dudung, yaitu LHKPN dari Pak Majen Mulyo Aji, yaitu yang menggantikan Pak Dudung sebagai Pangdam Jaya. Laporan LHKPN-nya adalah 6,1 miliar. Berapa? 6,1 miliar. Oke, 6 kali lipat dari hampir 6 kali lipat dari kekayaannya Pak Dudung ya. Jadi kita ya begitu, itu kita cuma membaca data, tapi dari data itu kita bisa simpulkan sementara ini Pak Dudung ini termasuk jenderal termiskin dong ya kalau begitu ya, angkanya seperti itu ya Mbak ya. Iya, kita bisa katakan demikian loh, betul ini. Karena yang saya yakin yang itu tadi Pak Mulyo Aji kan ada di bawahnya Pak Dudung. Nah, sementara Pak Mulyo Aji ini LHKPN itu dilaporkan pada saat beliau masih menjabat sebagai asisten personel Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi sebelum beliau menjadi, nah sebagai staf personel Angkatan Darat saja sudah bisa 6,1 gitu ya miliar LHKPN-nya. Masa Pak Dudung segitu ya? Kalau saya memang benar kita ya cukup prihatin juga sih dengan Pak Dudung ini. Sangat-sangat mungkin ya beliau ini memang hanya makan gaji saja atau ya mungkin membantu kita nggak bisa katakan lebih jauh, takut salah ya Mas Hersu. Iya, kita ngomong faktanya saja seperti itu bahwa laporan harta kayanya seperti itu gitu ya. Jadi artinya apa? Kemudian tadi kan Anda menyebut ada berita yang memunculkan bahwa harta kekayaannya Pak Andika dan Pak Maruli itu paling tinggi di antara para jenderal TNI, dan kemudian juga ada kalau kita kemudian cek dengan Pak Dudung itu kontras banget ya, seperti bumi dengan langit. Nah, wajar kalau kemudian banyak yang menghubung-hubungkan apakah munculnya berita ini ada kaitannya dengan itu, dengan pemeriksaan dengan pernyataan Panglima sebagai akan melakukan pemeriksaan terhadap Pak Dudung. Kita tidak tahu realitas sesungguhnya, tapi tetap saja dari sisi membaca berita di balik berita ini sangat menarik dan mengundang curiosity. Tapi kita sekali lagi mengingatkan kepada para netizen ya, agar terbiasa kita ada literasi atau bermedsos yang baik.
Jangan setiap kali mendapatkan berita, kemudian tanpa diverifikasi beritanya langsung di-share gitu ya. Sekarang gampang banget kok kalau ada apa-apa, ada berita-berita yang agak meragukan gitu, dicek dulu di googling, Anda nanti bisa membandingkan. Saya biasanya kalau saya itu cari setidaknya sampai tiga media lah gitu untuk membandingkan gitu antara satu media dengan media lain, dan kemudian bagaimana dengan media sosial. Nah setelah itu mungkin kita bisa mendapatkan gambaran, karena kayak kemarin misalnya gitu, saya agak terkejut kembali ke soal DPR, disebutkan bahwa 4 orang anggota Komisi 5 meninggal dunia karena COVID. Itu kan dihubungkan dengan situasi sekarang bahwa DPR itu menjadi klaster gitu. Itu kan menjadi mengagetkan gitu ya. Ada media yang nyebutnya begitu, 4 orang anggota Komisi 5 meninggal karena COVID dan kemudian rapat-rapat diputuskan melalui daring gitu. Tapi kemudian saya membaca berita yang lain, ternyata 4 orang itu sepanjang akumulasi, iya. Nah, sepanjang pandemi. Jadi mungkin saya menyimpulkan ini lebih masuk akal gitu, karena menurut saya kalau ada 4 orang anggota Komisi 5 dalam waktu rentang katakanlah dalam pekan ini meninggal dunia, itu kan jadi berita yang menghebohkan, ya dahsyat. Itu kira-kira kita mesti mulai membangun literasi bermedia sosial yang lebih sehat. Kenapa? Karena tadi kita sebut media sosial ini sekarang pengaruhnya jauh lebih besar daripada media-media mainstream. Udah kalah lah dari mana-mana media mainstream dibandingkan media sosial gitu ya Mbak ya. Tapi mari kita isi ruang-ruang media sosial kita dengan informasi-informasi yang lebih sehat. Saya kira itu ya Mbak ya, Mbak Agi. Iya, betul Mas Ersu. Kita harus lebih waspada dalam keadaan seperti ini ya. Jangan percaya begitu saja apapun itu medianya. Kita harus melakukan perbandingan dan kemudian cari ke sumber utama. Jadi kalau seandainya itu media sudah mengcopy dari mana, seperti misalnya kita melihat seperti contoh ya Pak Luhut ketika melakukan telepon itu tadi, kita harus langsung melihat ke YouTube-nya Sekretariat Presiden. Kita tidak bisa langsung mempercaya begitu saja. Karena sekarang gampang sekali di fake gitu ya, ada fake kamera dan sebagainya. Ya. Dan tetapi satu hal lagi bahwa media sekarang ini realitasnya memang media sosial itu sudah mulai menggeser media-media konvensional, dan kita tahu kan lembaga-lembaga resmi itu termasuk Presiden sendiri sudah menggunakan YouTube itu sebagai saluran media resminya. Ya, betul. Ini dunia memang sudah berubah dan kita mesti kita mesti memahami realitas semacam itu. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan. Saya sengaja tidak terlalu banyak memberi peran Anda untuk berbicara kali ini karena Anda masih harus berhemat-hemat suara dulu ya. Mudah-mudahan Mbak Agi dan keluarga dan juga para pemirsa kita yang sekarang sedang menderita sakit, apakah COVID atau sakit-sakit lain, segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa untuk Anda semua ya. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi. Iya. Terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa Off the Record yang selalu setia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.